A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Meneruskan dari bab nikah kemarin hukum nikah sudah, yang disebut nikah sudah, ya kan? Kemarin kalau lugutnya nikah itu kumpul, kelon, akad, akan begitu. Kalau menurut syariatnya yaitu akad yang memuat atas rukun-rukun dan syarat-syarat. Nah, terus kemarin sudah diterangkan bahwasanya jangan takut kalau Pak Janis nak nambah lagi, Pak Mukhlis nak nambah lagi, Pak Guru Tamrin nak ada serepan, terserah, ya kan itu. Kemarin sudah diterangkan bahwasanya namanya menikah itu akan membuka dua jalan. Nah, itu yang jangan lupa Pak Janis ya. Yang pertama yaitu membuka jalan rezeki, yang kedua membuka jalan barokah. Kok bayi lagi barokah. Wah itu pula barokah Pak. Membuka jalan barokah. Kalau jalan bayi itu tidak usah dibahas lah, bukan dewek kakek ya. Selain itu nanti bahasnya di lain tempat baik. Udah ya. Nah sekarang syarat-syarat kemarin sudah, ya kan. Laki-laki boleh menikah berapa, kalau orang merdeka, kalau hamba saya boleh berapa. Sekarang hukum dalam melihat perempuan, ya. Jadi nanti kalau nak ditulis di situ judulnya hukum melihat perempuan. Nah, itu ada 6 ya. Jangan sampai keliru. Bang Irul ya. Kita nengok perempuan itu pas yang apa. Nah, nanti itu hukumnya. Wa nadrur rajuli, dan adapun melihatnya seorang laki-laki ilal mar'ati kepada seorang perempuan, itu ala sab'ati adrubin, atas 7 macam bentuk seseorang itu model diperbolehkannya melihat seorang perempuan dan hukum-hukumnya. Nah, itu ya. Ada 7. Akhaduha, adapun yang pertama itu nadruhu, melihatnya seorang laki-laki, walaupun ada siapa laki-laki tersebut, ada itu syekhon, orang yang sudah tua, roman yang sudah pikun, ajizan yang sudah lemah, anil wat'i, dari itu. Walau dulu kiai saya maknai Pak Janis hubungan suami istri itu iya gitu. Iya itu. Saya ngaji pertama itu orang pada kaget, rombongan almarhum Mbah Gono, Lek Ngadiman, dulu Dolak Jong itu orang tua-tua tuh. Kalau kita iya, kalau tidak keliru nerangkan tentang bab wajibnya mandi. Apa iya itu loh Mbak, sing pitik tumpak-tumpakan loh. Nah, kalau bahasa YouTube-nya siapa itu? Koko Channel, pitik-pitikan. Nah, kan itu. Iya Pak De ya. Ada nengok Koko Channel itu Pak, pitik-pitikan maksudnya. Nah, maksudnya tuh hubungan suami istri lah maksudnya ya. Jadi hukum melihatnya seorang laki-laki, walaupun orang itu sudah tua, pikun, kira-kira itunya tidak, kalau ndak datang ke tempat Pak Lupi minta infus itu ndak bisa tegak lagi. Walaupun begitu, ilal ajnabiyati, kepada orang perempuan lain, li ghairi hajatin, dengan tanpa hajat, ila nadriha, kepada melihat perempuan tersebut, fa ghairu jaisin, maka hukumnya tidak diperbolehkan, artinya haram. Ya, melihat orang lain, bukan muhrimnya, bukan istrinya, bukan siapa-siapanya. Nah, itu ya. Lah itu kok, dan juga tidak ada hajat, entah jual beli rokok, entah apa, entah kue atau apa, atau tidak pengobatan segala macam. Walaupun kita itu sudah tua, mata itu sudah rabun, ya syahwat itu sudah kurang, dan juga umpomo itunya itu sudah enggak tegak lagi. Nah, ya kan? Itu tetap melihat orang lain, itu hukumnya haram. Fa ingkana, maka jika ada apa nadru melihatnya, al haja nadrullah
al hajati kepada al hajata kepada hajat, kasahadatin seperti bersaksi alaiha kepada perempuan tersebut, jaza maka diperbolehkan. Jadi saya umpama ya kan ada perempuan lewat Pak Janis, saya melihatnya tanpa ada keperluan, maksudnya keperluan yang syar'i loh ya, keperluan yang manusiawi yang dibolehkan syariat. Agak salah paham pula ya kan, Pak saya perlu juga nak nengok cantik nian poda, bukan begitu maksudnya. Maksudnya itu hajat itu maksudnya ya itu tadi budak itu nian poda yang dibawa lari orang umpomo kan. Nah, yang macam itu maka kita memandangnya itu hukumnya haram, termasuk maksiatnya matau kemarin dulu. Kalau kita ngaji kitab Sulam Taufik kemarin, nah itu ya. Sama baik. Ya, itu malah membahayakan. Kelihatannya tidak nengok, rupanya matanya melotot dalam tuh. Nah, itu ya. Samo Pak ya. Samo. Pakai kacamata hitam terus bebas gitu. Jadi nanti malah bahaya. Pak Janis nengok apa kok, nengok HP kok apa nian laju nian. Pakai kacamata pula. Nengok apa Pak? Film pitik-pitian umpama kan, atau film apa itu kan. Nah, enggak apa-apa Pak Muin, aku kan pakai kacamata, enggak boleh ya. Kaget pakai kacamata, yang nengok kan kacanya Pak, matanya tidak. Nah sudah ya. Itu sudah pernah dibahas Pak, hukumnya sama dengan mukabirul ausot atau pengeras suara atau mic. Nah itu ya sama. Jadi sama wae, walaupun itu suara mic yang sampai ke telinga Pak Janis tetap sama hukumnya. Ya, itu sama dengan itu. Walaupun yang melihat itu terhalang kacau tadi, ya kan? Itu tetap haram. Jadi jangan sampai untuk alasan lagi Pak Janis ya. Deal ya, enggak boleh ya. Itu kalau orang lain yang bukan muhrim, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bukan istri, bukan hamba saya, bukan anak, dan seterusnya ya. Itu yang pertama, haram titik, tidak bisa ditawar lagi. Ya, kecuali ada hajat tadi, beda. Itu yang pertama. Yang hukumnya haram. Melihat orang lain tanpa kepentingan yang dibolehkan oleh syariat. Melihat perempuan lain yang bukan muhrimnya, bukan siapa-siapanya, yang tanpa kepentingan syariat, tanpa ada kepentingan syariat. Itu yang pertama. Wasani, dan adapun yang kedua itu nadruhu, melihatnya laki-laki, ai rajuli artinya laki-laki, ila zaujatihi kepada istrinya. Lah ini Pak Janis boleh ya, pahamilah betul-betul ini, nikmatilah ini, karena ini yang dibolehkan oleh syariat, oleh fikih ya kan. Pandengilah sepuasnya Pak Janis nanti ini istrinya ya, batasannya sampai mana. Nah itu ya. Wa amatihi, dan juga hamba sahayanya atau budak, nggak ada zaman sekarang. Kakek pembantunya dihukumi hamba sahaya pula, nggak sama Pak Mukhlis ya. Pak Mukhlis ngapa itu nginceng-nginceng, nengok pembantu saya kan hukumnya amat atau budak, tidak lagi, nggak ada zaman sekarang ya, nggak boleh. Besok Pak Rozak umpama kok punya anak buah ya kan cantik ya kan, dihukumi sama dengan hamba sahaya atau budaknya, nggak boleh, tidak ada lagi sekarang hamba sahaya atau budak. Nah, terus diinceng sampai dipeliek umpama ya kan, nggak boleh, haram. Ya, karena bukan hamba sahaya lagi, tidak ada zaman sekarang. Yang ada pembantu atau pekerja. Nanti ya. Lah kalau kok seorang laki-laki melihat istrinya tuh mana sih batasannya? Fayajuzu, maka diperbolehkan ayang duro, jika melihat siapa laki-laki tersebut, mingkulin dari tiap-tiap, minhuma dari istrinya atau hamba sahayanya tadi, istrinya lah ya, jangan hamba sahaya, kaki salah tafsir pula. Ilama kepada anggota badannya istri tadi, adal farji yang selain alat kelaminnya, minhuma dari istrinya ataupun hamba sahaya tadi, istri lah yang jelas ya kan, karena hamba sahaya sudah tidak ada. Amal farji, jadi Pak Janis
Untuk kita mandang istri kita, Pak Janis ya, boleh dipandang dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pak Janis umpama membuat peraturan kepada istrinya, "Dik, oh sayang, kalau kamu masuk kamar, maka peraturannya tidak boleh pakai baju, pakai kolor wae umpama." Boleh, ya, itu. Ini hukum yang pertama untuk istri ya. Nanti ada yang lebih hot untuk Pak Janis. Silahkanlah dinikmati nanti. Kalau Pak Guru Tamrin jangan bayangin dulu kalau yang ini ya. Kalau pas balik ya, nanti silahkan nak diterapkan ya. Nah, hukum memandang istrinya. Nah, amal farji adapun memandang alat kelaminnya fayakhrumu maka hukumnya haram apa nadruhu melihat alat kelamin tersebut. Nanti Pak Janis penasaran pula kan, apa Pak Tamrin kan, lama ndak balik ke Jambi, sekali ke Jambi, lah kok payah nengoknya dek, terus dipliek umpama kan, diterbas apa belum dek, lah umpama kan itu. Nah itu kalau hukum yang pertama haram Pak ya, haram. Wahada, nah ini enaknya senangnya itu, saya nak ngasih tahu kok sebenarnya agak seneng, agak bahagia, ya agak takut. Wahada, dan adapun inilah hukum yang katanya haram tadi, kalau nengok alat kelaminnya istri ya, itu wajihun hukum doifun yang lemah. Nah enak kan Pak Janis? Nah, untuk Pak Janis datang malam ini. Jadi tidak haram ya, tidak haram, artinya begitu maksudnya. Well, artinya boleh ya. Walasoh. Dan adapun yang paling soheh itu Jawa Zunadri, diperbolehkannya melihatnya Pak Janis atau Pak Tamrin tadi ilahi kepada alat kelaminnya istrinya tadi. Tapi diingat-ingat lakin ma'al karohati, tetapi makruh beserta makruh. Kalau bisa ya jangan dibiasakan nian-nian Pak ya. Nah itu salah satunya Pak Janis lain ngomong lo ya, bukan saya lo Bang Udori lo ya, Pak Janis itu lo. Jadi nanti kalau ada yang rabun-rabun pakai kacamata dikira saya pula ya. Wah kata Pak Woi, terus kalau ada pakai kacamata terus agak rabun, wah itu sering. Sering nengok pula katanya, bukan begitu, salah satu. Ya banyak Pak akibat rabun tuh, karena banyak kita mungkin melihat kemaksiatan atau mungkin melihat sesuatu yang salah tempat. Ya kan, kebanyakan nengok HP atau macam mana ya kan, atau salah satunya lagi kurang melihat Al-Quran. Nah itu salah satu pembuat ketika kita tua nanti rabun, kurang melihat Al-Quran, hadis ya. Itu salah satunya ya, tapi salah satunya ya benar pendapat Pak Janis tadi. Makro Pak, ada apa-apa, bes lah, habisin lah. Yang penting punya istrinya lo ya. Istri kawan jangan. Istri kawan pula. Jadi karena sekarang itu repot Pak. Sekarang kan ada YouTube-nya nih Pak Guru. Kanti pinter ya kan. Nah dipotongnya ya kan. Nah, asalnya haram, akhirnya tidak haram melihat istrinya sendiri. Kaki dipotong pula, melihat istri ditambahi pula orang lain atau istri kanti tidak boleh. Diedit pula kaki Pak, tidak boleh ya. Istrinya sendiri yang asalnya haram, tetapi hukum aslinya tidak haram. Makruh sama lah dengan hukum kemarin ya. Ketika kita ngaji Sulam Taufik kemarin loh, sama kan sudah ya. Nah, deal ya Pak Janis ya. Nah, nikmatilah sepuasnya. Cuman jangan wae kaki apa kata Pak Janis tadi apa rabun. Itu resiko ya. Tapi kan nikmat tadi kata Pak Janis. Enggak, pokoknya memang Islam tuh enak Pak Janis ya, nikmatilah. Nikmat-nikmat Allah tuh nikmati, sepuasnya Pak Janis. Yang penting jangan yang haram. Iya, gitu ya. Wong Nabi sudah bilang kok, wa fi bud'i ahadikum sodakotun. Pak Janis ngelonin bojo ya kan, jima istri itu ya sodako. Kan kelihatannya enggak mungkin Pak Mukhlis ya. Masa kan kita menyalurkan syahwat kita ya Nabi, bener. Tapi kan menyalurkan syahwat dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Artinya apa?
dalam sekian detik atau sekian waktu kita itu tidak melakukan keharoman, maka jangan coba-coba. Itu Bang Edi kok marah sama istri, Pak Dar, siapapun itu, karena itu istri kita tuh salah satu yang Allah berikan menjadi sebab penyelamat kita dari api neraka. Entah seberapa detiknya atau waktunya, itu beliau menyelamatkan kita dari dosa. Itu istri kita yang seharusnya kata Pak Janis istrinya Kak Kanti tadi, nah akhirnya jadi istrinya sendiri walaupun seberapa apanya kan itu waktunya, itu harus berterima kasih sama istri ya. Nah, itu yang nomor berapa tadi, nomor 2 ya, melihat istri itu batasannya tidak terbatas, ini ya, itu yang paling enak Pak Janis ya. Nah, nikmatilah itu tidak terbatas. Wasalisu, dan adapun yang hukum yang ketiga itu nadruhu, melihatnya seorang laki-laki ila dawati maharimihi, kepada muhrimnya, kepada muhrim artinya orang yang haram dinikahi sama dia, entah anak kandungnya, bibinya, ibunya, nah itu ya, atau bisnasabin, baik sebab nasab, contoh yang saya contohkan tadi, aurodoin atau sebab susuan, au musoharotin atau sebab hubungan akad atau mertua. Contoh hubungan mertua kemarin ya kan, kalau sudah saya terima kata Pak Janis, maka mulai detik itu ibunya istri kita haram kita nikahi, saudaranya istri kita haram kita nikahi, ya kan, bibinya istri kita haram kita nikahi, dan seterusnya. Mulai saya terima itu makanya disebut musaharoh, sebab akad artinya musaharoh itu ya. Itu sudah deal Pak Janis ya. Lah kalau kita dengan orang-orang yang demikian itu, baik saudara sesusuan, anak kandung kita, saudara kandung kita, ibu kandung kita, istrinya bapak, istrinya anak, ya kan, itu sebab musaharoh tadi. Au amatihi atau amatnya atau hamba sayanya al-muzawijati yang sudah bersuami, faya juzu, maka hukumnya boleh ayang duro, jika melihat siapa orang tersebut, fima di dalam anggota tubuhnya muhrim kita tadi, adama selain anggota badan, baina suroti antara pusat, warukbati dan lutut. Pak Janis ya, anak kita, ibu kita itu paling serendah-rendahnya jangan sampai kita melihat dari mulai pusat sampai lutut. Berarti Pak melihat susunya boleh, bukan begitu juga. Kaget apa kita punya anak perempuan, semalam aku ngaji itu cuman sebatas lutut sampai pusat Pak, berarti susunya boleh, terus anak perempuan kita sudah gadis kita tengok-tengok tidak boleh, tetap haram, nanti ada penjelasan terusnya ya. Nah, karena akan menimbulkan syahwat, karena menimbulkan dosa. Nah, itu tidak boleh juga itu ya. Nanti ada keterangan lanjutannya, tidak di sini, tapi itu saya cuplik seperti itu ya. Anaknya sendiri ya kan, betisnya dilus, terus mulusnya tidak boleh, karena itu nanti menimbulkan syahwat. Maksudnya melihat ini secara tidak ada syahwat. Nah, walaupun melihat selain antara pusat dan lutut tapi ada syahwat, tetap haram, tetap haram. Jadi melihat itu dosa itu karena syahwat, tidak melihat tapi kok menghina, ya tetap dosa, karena dosa menghina malah lebih besar itu ya. Orang kok cantiknya gitu, syahwat, dosa. Tapi ada orang jelek Pak Janis, orang kok juleknya macam itu, tambah dosa, karena menghina, hakikatnya menghina ciptaannya Allah. Nanti diterangkan sendiri, dilebarkan sendiri, kurang lebih begitu ya. Jadi kalau melihat apa itu namanya, amal ladhi, adapun anggota badan bainahuma antara lutut sampai pusat tadi, fayahrumu, maka hukumnya haram total apa nadruhu, melihat daripada antara pusat sampai lututnya muhrim kita tadi ya. Lah selain itu nanti ada penjelasannya itu ya. Selain antara lutut sampai pusat itu kita melihatnya kok syahwat, tetap haram. Nah ya, Pak Janis nengok itu tadi saya contohkan, nengok apa namanya, lehernya anaknya umpama kan dilus, terus
Nak, lehermu kok mulus nian, apa nah, timbul rasa ibaratnya tuh sahabat, maka tetap dosa. Tidak boleh walaupun anaknya, walaupun muhrimnya tadi ya. Namun batasan fikih seperti itu, antara lutut sampai pusat. Itu yang ada syahwat, nggak ada syahwat, dosa. Itu lihatnya. Tapi selain itu ada undang-undangnya, kalau syahwat dosa, kalau nggak syahwat nggak dosa begitu. Tapi ya jangan pula tadi Pak Janis ya, nengok dek, apa nak, ukuran BH-mu berapa, terus diukur dikilani, ya udah boleh. Anaknya sudah gadis pula itu ya. Kemarin kan sudah dibahas ya. Karena tetap nanti ada rasa syahwat, itu tetap dosa sudah. Tetap haram. Walal mu'alif rahimahullah, itu yang nomor 3. Melihatnya kita laki-laki kepada muhrim kita. Itu seperti itu batasannya. Warabiu, dan adapun yang nomor 4 itu nadru ilal ajnabiyati, melihatnya kita al ajnabiyati kepada perempuan lain, li ajli hajatin nikahi, karena ingin menikahinya. Memang kita lah pengen untuk nikahin itu Pak Janis ya, maka mana batasannya yang boleh kita lihat? Fayajuzu, maka diperbolehkan lisyahsin kepada seseorang inda asmihi, ketika menginginkannya seseorang ala nikahi imra'atin, kepada menikahi seorang perempuan, apa anadru, melihat ilal wajhi, kepada wajahnya, wal kafaihi, dan kedua telapak tangannya. Karena umumnya kan dicadar Pak. Jadi kalau Pak Rozak mau nambah, itu kalau yang cadaran itu boleh Pak Rozak buka, tapi memang ingin dinikahin. Kalau cuma nanti nengok-nengok ya tidak boleh. Nengok-nengok, elok podak, nanti kalau elok aku nikahin, tidak boleh. Nah itu ya. Kalau memang hajat pengen menikahinya boleh. Batasnya wajah sama kedua telapak tangan minha, dari perempuan tadi. Dohiron, baik yang luarnya telapak tangan, wabatinan, dan dalamnya telapak tangan. Wa illam ya'dan, walaupun perempuan wa illam ya'dan, walaupun tidak mengizinkan lahu kepada laki-laki yang ingin menikahinya tadi, siapa zaujah itu perempuan yang ingin diistri tadi, fidzalika, di dalam melihatnya karena ingin dinikah tadi, walaupun perempuan tadi enggak memperbolehkan, tetap hukumnya boleh. Kalau memang ingin dinikahi, boleh melihat wajahnya, boleh melihat kedua telapak tangannya. Wah ruwet men Pak, zaman sekarang katonyo Pak Mukhlis ya, cerita anak-anak muda itu Pak. Walah wong belum itu sudah tidak karu-karuan dibuka-bukai. Ya terserah, yang penting kita sudah kasih tahu hukumnya begitu. Perkara anak-anak muda ya kan, masyarakat kita itu nak melaksanakan nak tidak, yang penting sudah kita kasih tahu begitu loh caranya. Jangan ombuase gue dibawa kulu kilir ya kan, dibawa sawit nanti ditengok ini itu, tidak boleh, haram. Qalal mu'alif rahimahullah, wa yang dulu, dan melihatlah siapa laki-laki minal amati, dari seorang amat atau hamba saya, ala tarjihi, atas kaul yang tarjih, yang unggul, ala tarjihi Nawawi, atas diunggulkannya hukum dari Imam An-Nawawi, ingda qasdi khitbatiha, ketika menginginkan melamarnya. Apa sesuatu yang durohu, yang melihat siapa manhu kepada minal hurrati, dari orang yang merdeka, baik hamba saya maupun orang merdeka, hukumnya sama. Kalau ingin dinikahi maka boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya. Itu hukum melihatnya laki-laki kepada perempuan yang nomor 4, yaitu melihat perempuan karena ingin dinikah. Batasannya seperti itu. Wal khamisu, dan adapun yang nomor 5 itu an-nadru, melihat lil mudawamati, untuk pengobatan. Tidak hadir Pak Lupi ya. Wah kok cocok kalau Pak Lupi ada, beliau tidak ada. Fayajuzu, maka andaikan kok untuk pengobatan, maka diperbolehkan apa nadru tobibu, melihatnya seorang tobit, minal ajnabiyati, dari perempuan lain yang berobat tadi, maksudnya loh Pak Mukhlis ya, kakek melihat orang lain tidak berobat, katanya asal saya tobib melihat orang lain, katanya boleh semalam ngajinya. Maksudnya yang diobati Bang Edi, kakek dia tobib, tiap perempuan ditengokin macam-macam, tidak boleh, yang nak berobat wae maksudnya.
Nah, yang nak berobat ilal maudhi'i boleh melihatnya itu kepada anggota badannya, allati yaitu anggota badan yahtaju yang menginginkan siapa tabib tadi ilaiha kepada untuk diobati fil mudawamati di dalam pengobatannya. Jadi mano yang sakit boleh dibuka, boleh diobati hatta mudawamatil farji sehingga mengobati farjinya atau alat kelaminnya. Lah kok ndak tuh macam mana umpama yang sakit itunya Pak Mukhlis. Ndak boleh ditengok, ndak lucu Pak. Kan gitu. Atau nak melahirkan itu umpama kan. Dokternya ndak boleh nengok, ya ndak jadi malah. Wah berarti untung nian jadi dokter laki-laki ya Pak. Untung terserah, daya terserah. Tapi katanya biasanya ya sudah muek Pak Janis ya. Bosan katanya. Ndak rupa-rupa katanya. Katanya. Saya belum pernah nengok juga. Entah kalau Pak Mukhlis kan. Kalau balik sama kartanya tidak rupa-rupa kalau pas nak melahir. Kalau Pak Janis pakai kacamata hitam teplak tadi tidak boleh tadi Pak ya, tetap hukumnya loh ya. Wayakunu dan ada apa dalika. Nah, demikian melihatnya tadi tabib atau dokter melihat auratnya perempuan yang nak diobati, maksudnya karena yang diobati mungkin farjinya bihuduril muharrami dengan hadirnya muhrim, harus ada saksi muhrimnya bapaknya umpama saudara laki-lakinya harus ada di situ supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau mungkin sudah bersuami awi zauji atau suaminya, au sayyidi atau tuannya kalau hamba saya atau budak. Wala takunu dan tidak ada apa hunaka di sana. Wala takunu hukum demikian itu hunaka di sana perempuan siapa imro'atun seorang perempuan tu'ali jahwa yang mengobati siapa perempuan tersebut kepada perempuan yang sakit tadi. Jadi kalau bisa yang sakit umpama kok perempuan, kebetulan yang sakit itu kok tempat-tempat sensitif, maka kalau bisa ya dokternya itu perempuan kalau bisa. Cuman kalau tidak bisa memang adanya dokternya itu laki-laki, maka perlu ditemani muhrimnya atau suaminya atau saudaranya atau tuannya kalau ke hamba saya ya. Itu kasusnya begitu. Sama wae. Iya, umpama kok itu termasuk pengobatan maka perempuan itu wajib ditemani suaminya atau saudaranya atau bapaknya atau tuannya. Pokok orang yang bertanggung jawab yang bisa dipercaya di situ. Kalau enggak usah, enggak boleh. Ngurut sama wae. Andekan kok itu Pak Janis golongkan pengobatan, istri Pak Janis nak urut sama Pak Mukhlis umpama ya kan. Ini umpama, tetap Pak Janis itu wajib nungguin. Enggak boleh Pak Janis tinggal. Boleh, andai kan kok enggak katik tukang urut lain tadi ya kan. Tapi kalau ada tukang urut yang perempuan ya yang perempuan. Kalau enggak ada tukang urut perempuan macam mana lagi yang ada Pak Mukhlis ya biarin Pak Mukhlis tapi ditungguin jangan ditinggalkan. Ya, ditungguin. Nah itu. Akhirnya salah urut pula kata Bang Irul. Yang disuruh umpama kok Pak Mukhlis ya kan. Rupanya yang ngusul Bang Irul, aku lah Cik, umpamaan. Terserah lah, pokoknya hukumnya begitu ya. Wajib ditungguin orang lain yang masih muhrimnya. Nah, ya itu ya. Titik, paham itu ya. Nah, kalau kok untuk pengobatan bebas tapi wajib ditunggui. Nah, intinya begitu. Wasadisu dan adapun yang nomor 6 itu an-nadru melihat li syahadati untuk saksi. Saksi ya kan alaiha kepada perempuan tersebut. Fayang duru maka melihatlah siapa syahidu orang yang jadi saksi farjah kepada farjinya ingda syahadatihi ketika menjadi saksinya seseorang saksi tadi bizinaha kepada zinanya perempuan tadi awaladatiha atau melahirkannya seorang perempuan tadi. Kalau di sini umpama visum lah Pak Mukhlis ya. Nah, jadi andaikan ini di perkosaan poda, nah itu boleh ditengokin walaupun dokternya laki-laki ataupun perempuan itu boleh nengok. Nah itu ya. Nah, atau mungkin kemarin itu sudah melahirkan, nah, mana buktinya diperiksa
Berarti mereksonyo itu bukan sebagai mengobati, tapi sebagai saksi bahwa memang betul sudah tidak perawan lagi, sudah diperkosa kemarin umpama kan, atau oh bener kemarin sudah melahirkan. Fa in ta'ammada, maka jika kok sengaja apa anadru melihat li ghairi syahadati, bukan karena untuk bersaksi, fasaqo, maka hukumnya fasek ya. Dan ini yang paling ngeri, waruddat, dan ditolak apa syahadatuhu, syahadatnya orang tersebut. Jadi jangan bangga-bangga, Bang Irul, Pak Janis, kok sudah pernah melihat itu sebelum jadi istrinya ya. Hukumnya kita ditolak jadi saksi, dan ditolak kesaksiannya kalau kita kok pernah berbuat, maksudnya melihat yang demikian itu, bukan istrinya loh ya. Dan bukan untuk pengobatan, dan bukan untuk kesaksian, maka agak keras dalam Islam itu ruddat syahadatuh, ditolak kesaksiannya. Kalau kita pernah begitu, sadar diri, nah, itu ya, sadar diri. Qala al-mu'allif rahimahullah, ya namanya orang kan macam-macam Pak Mukhlis ya kan, namanya jejak rekam kita ndak tahu, sama-sama ndak tahu ya. Mudah-mudahan andaikan ada jejak rekam yang tidak baik ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah dengan ngaji kita ini, dengan belajar kita ini, dengan tobat kita ini dari hal-hal yang demikian itu. Awin nadri, atau melihat lil muamalati, karena apa itu namanya, muamalah begini, jual beli ya, contohnya ya kan, contoh jual beli atau kerja lil mar'ati, kepada perempuan, fi bai'in, di dalam jual beli, wa ghairi, dan selainnya jual beli, maka itu yang diperbolehkan. Faya juzu, maka diperbolehkan apa anadru melihat, ainadruhu, melihatnya laki-laki laha kepada perempuan, wa qauluhu, dan dawuhnya kemusanaf ilal wajhi, hanya kepada wajahnya, minha, dari penjual tadi yang perempuan, khosoh, maka saja. Yarji'u, dikembalikan, lisahadati, untuk kesaksian, wal muamalati, dan muamalah. Hukumnya kalau kok Pak Janis ke warung kebetulan ya kan, bakulnya atau penjualnya itu perempuan, hati-hati Pak Janis, yang boleh dilihat cuman wajahnya, kaki pahanya dilihat pula ya kan, nah, isi bajunya di terawang-terawang pula, pakai kacamata tadi ya kan, haram tuh kalau kita tengok dosa, yang tahu itu cuman kita dengan Allah. Itu ya, tidak gurunya, tidak siapa-siapa itu. Jadi hukum ini untuk kita tuh yang mahkum alaih, yang terkena letak hukum ini, bukan kok kita nak untuk ngukumin orang lain, namun orang lain terserah situ gitu. Syukur-syukur sudah kita bagi tahu yang tidak baik itu. Wasabiu, dan adapun yang terakhir itu nadru, itu anadru melihat ilal amati, kepada hamba saya, ingda ibtiyaiha, untuk jual belinya hamba saya atau budak tadi. Aisaroiha, artinya membeli daripada hamba saya atau budak tadi. Faya juzu, maka diperbolehkan apa anadru melihat ilal maudhi'i, kepada tempat-tempat allati, yaitu tempat yahtaju, yang membutuhkan siapa orang yang membeli tadi, ila takli biha, untuk membuka tutup daripada yang ingin dilihat tadi. Fayang duru, maka boleh melihat siapa orang tersebut, atrofia, kepada pucuk-pucuknya saja atau bagian depannya saja, wasariha, dan rambutnya, la auratiha, bukan auratnya. Jadi yang terakhir ini sekarang sudah tidak ada ya, itu ini hamba saya atau budak atau amat itu sekarang sudah tidak ada karena sudah dihapuskan oleh PBB ya. Namun hukumnya masih ada walaupun tidak berlaku. Jadi andaikan kalau kita mau beli hamba saya atau budak perempuan, maka kita berhak untuk melihat kira-kira mana yang kita perlukan selain daripada auratnya ya itu. Jadi pada malam hari ini ada 7 hukum kita itu boleh melihat perempuan. Yang pertama yaitu melihatnya kita kepada perempuan lain yang tidak ada hubungan apa-apa, maka melihatnya hukumnya haram ya.
kecuali ada kepentingan tadi. Yang kedua, melihatnya kita kepada istri kita. Nah itu tadi keterangannya ya Pak Janis, intinya bebas hambatan titik. Nah, supaya tidak panjang lebar ya. Terserah Pak Janis nak dibalik ke sini, nak miring, nak tegak, nak tengkurap, nak bebas. Lantak situlah ya. Kepada istrinya. Yang ketiga, melihatnya kita kepada muhrim kita. Nah itu sebatas lutut sampai pusat. Ada syahwat, nggak ada syahwat, haram. Ada syahwat, nggak ada syahwat, haram. Lah selain lutut sampai pusat, kok ada syahwat, haram. Kok ada syahwat, haram. Itu ya. Kita nengok saudara perempuan kita, nengok tangannya umpama, tapi syahwat, wah rasanya kalau dilus-lus ke apa, haram. Ya. Nah, tapi kalau pusat sampai lutut tadi, ada syahwat, nggak ada syahwat, haram titik. Anaknya terus dibuka-buka Pak Mukhlis ya kan, nggak boleh. Nih duk tak ceboi, nggak boleh, sudah gadis SMA nak diceboi. Ya nggak boleh ya. Diingat-ingat ini, agak apa pula ya kan? Oh, nggak boleh. Jadi kalau muhrim kita antara pusat sampai lutut ada syahwat, nggak ada syahwat, haram. Selainnya itu kalau kok muhrim kita selain antara lutut sampai pusat, kalau kok ada syahwat, kok kita tengok kita kok syahwat, haram. Kalau tidak syahwat, nggak haram. Ya itu. Terus yang seterusnya yaitu melihatnya kita kepada seorang perempuan karena ingin dinikahi. Nah, maka batasannya kita cuman boleh melihat wajahnya dan kedua telapak tangannya. Itu yang nomor 4. Yang nomor 5, melihatnya kita atau seorang dokter untuk berobat atau pengobatan. Maka bebas diperbolehkan untuk mengobati mana yang sakit yang dikeluhkan oleh pasien. Nah, contoh urut tadi kata Pak Janis tadi ya. Tapi andai kan kok dokternya laki-laki, wajib ada muhrimnya yang menunggui atau suaminya dan seterusnya ya. Kalau kok tidak sama-sama perempuan ya. Itu yang nomor 5. Yang nomor 6, melihatnya seseorang laki-laki kepada seorang perempuan karena tidak ada perempuan yang untuk jadi saksi ya kan. Karena menjadi saksi zina umpama atau saksi melahirkan, maka baru tidak haram melihat alat kelaminnya seseorang yang sudah zina tadi karena menjadi saksi loh ini ya. Tetapi kalau kok tidak karena apa-apa, tiba-tiba nengokin wae, bukan istrinya ya kan, nah, dan bukan karena jadi saksi, maka fasik tadi Pak Janis, rusak kita, paham ya? Fasik itu apa sih artinya? Rusak, kita tuh rusak. Ya, kalau kita sudah rusak hukumnya di sini, kita tertolak syahadat kita. Artinya Pak Janis tidak berhak untuk menjadi saksi. Andai kan kok ada memerlukan saksi. Terus yang terakhir, melihat atau ini ada tambahan, melihatnya seseorang karena ada muamalah atau kerja, maka cuman boleh melihat wajahnya, tidak boleh melihat yang lain. Contoh Pak Janis beli roti ke warung, beli gorengan ke tukang gorengan, nggak boleh menengok lainnya. Yang boleh ditengok cuma wajahnya. Selain itu tidak boleh, haram ya. Nanti beli gorengan 2.000, dicecek dilamo-lamoin ya kan, ditengokin dari bawah ke atas, nggak boleh, dosa. Titik. Sama cuma boleh dilihat tadi ya kan. Dari belakang ditengok lehermu dek kok putih, mendak boleh, haram, dosa ya. Yang terakhir, melihatnya seseorang kepada hamba sahaya atau budak perempuan karena ingin dibeli, maka cuman diperbolehkan yang dipentingkannya apa. Andai kan kok yang dipentingkannya itu umpama hal-hal yang sensitif, maka perlu sama wae, perlu saksi tadi atau perlu dikawanin sama tuannya tadi ya. Itulah hukum kita melihat kepada perempuan-perempuan lain yang jenis bagaimana ada 7 tadi yang sudah diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok bab sahnya nikah.